kembali di Nutrition Insight Podcast. Saya Maria yang akan membantu diskusi kita hari ini. Nah, teman-teman pernah gak berpikir bahwa di balik makanan sehat yang kita konsumsi, seperti kacang, sayuran hijau, ternyata terdapat senyawa alami yang justru bisa menghambat penyerapan nutrisi. Senyawa inilah yang dikenal sebagai zat anti gizi. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat kompeten untuk membahas hal ini. Ada rekan saya, Kak Fiona. Halo. Halo Maria, kabar baik ya. Terima kasih sudah diundang. Halo juga untuk teman-teman semua. Senang sekali bisa berbagi perspektif mengenai keamanan pangan dan gizi di sini. Oke, Kak Fiona. Topik kita hari ini cukup menarik sekaligus mungkin terdengar asing bagi sebagian orang ya, yaitu zat anti gizi. Secara akademis sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan senyawa anti gizi ini dan bagaimana cara mereka bekerja dalam tubuh kita, Kak Fiona? Pertanyaan pembuka yang sangat bagus ya Maria. Jadi zat anti gizi atau anti nutritional factors adalah senyawa alami dalam bahan pangan yang dapat menurunkan ketersediaan biologis zat gizi lainnya. Cara kerjanya itu ada 3. Nah, yang pertama, mereka bisa berikatan langsung dengan zat gizinya. Terus yang kedua, dia menghambat enzim pencernaan. Terus yang ketiga, yang terakhir, dia mengganggu membran sel usus kita sehingga penyerapan nutrisi itu terganggu begitu. Wah, berarti meskipun kita makan makanan yang tinggi gizi, kalau ada zat anti gizi yang aktif berarti tidak semua dong diserap maksimal oleh tubuh gitu ya, Kak? Nah, betul banget. Tubuh kita tidak bisa menghilangkan efeknya jika senyawa tersebut sudah masuk ke sistem pencernaan dalam kondisi yang aktif begitu. Oke, lalu apa aja sih, Kak, jenis zat anti gizi yang paling umum kita temui dalam bahan pangan harian kita? Soalnya dari materi yang saya pernah baca jenisnya cukup beragam ya. Betul sekali Maria ya. Kita bisa mengelompokkan berdasarkan apa yang mereka hambat. Itu ada pertama antivitamin, contohnya itu ada pada avidin, pada putih telur mentah yang mengikat biotin, lalu ada tiaminase pada ikan mentah yang merusak vitamin B1. Lalu yang kedua ada antiprotein seperti trypsin inhibitor yang banyak ditemukan di kacang kedelai. Dia dapat menghambat enzim trypsin yang bertugas memecah protein tuh. Terus juga yang ketiga itu ada anti mineral. Contoh populernya itu asam fitat pada serealia dan oksalat pada bayam yang bisa menyebabkan batu ginjal jika berikatan dengan kalsium. Wah, cukup luas juga ya, Kak, cakupannya. Bahkan ada istilah anti gizi konseptual nggak sih? Kan itu maksudnya seperti apa sih, Kak Vio? Itu merujuk pada antagonisme antar gizi sendiri. Misalnya konsumsi kalsium Ca yang terlalu tinggi bersama dengan zat besi Fe bisa menghambat penyerapan zat besi tersebut. Jadi kalsium ini bertindak sebagai anti gizi bagi zat besi dalam konteks waktu konsumsi yang bersamaan. Jadi kalau misalkan Fe dengan Ca dimakan dalam satu waktu itu kalsiumnya itu bakal jadi anti gizi buat Fe. Dia menghambat penyerapan dari Fe-nya gitu. Wah, mendengar penjelasan ini mungkin teman-teman jadi khawatir nggak sih untuk mengonsumsi bahan pangan tersebut? Namun, adakah Kak cara untuk pengolahan pangan untuk mengurangi kadar airnya? Ada dong, pasti ada. Kita nggak perlu khawatir ya teman-teman. Teknologi pangan memberikan solusi kadar anti gizi ini bisa diturunkan secara signifikan melalui beberapa proses. Itu pertama ada pemanasan seperti merebus dan mengukus. Itu efektif untuk merusak avidin atau trypsin inhibitor. Lalu perendaman, karena banyak nih zat anti gizi yang larut air, merendam kacang-kacangan sebelum dimasak itu sangat disarankan ya teman-teman. Terus juga ada fermentasi, proses seperti pembuatan tempe itu sangat efektif untuk memecah asam fitat melalui aktivitas enzim fitase dari kapang. Yang terakhir itu ada germinase atau penambahan tunas, juga membantu mengaktifkan enzim alami untuk menurunkan kadar senyawa anti gizi gitu. Wah, oke Kak Vio. Ini ada poin yang menarik nih, Kak. Saya pernah mendengar bahwa dalam kadar tertentu zat-zat yang kita sebut anti gizi ini ternyata punya manfaat kesehatan. Apakah benar? Benar banget ya Maria, ini yang disebut sebagai sisi dualitas zat anti gizi. Jika dikonsumsi dalam dosis rendah, beberapa senyawa seperti saponin, lektin, dan juga fenolik
justru bertindak sebagai antioksidan nih teman-teman. Saponin misalnya bisa membantu menurunkan kolesterol dan risiko kanker. Lalu juga pokoknya kuncinya adalah di dosis. Jadi kalau nggak kebanyakan itu malah bermanfaat bagi tubuh. Jadi di atas ambang batas dia merugikan, tapi di bawah ambang batas dia itu bisa bermanfaat bagi kesehatan tubuh gitu. Luar biasa, diskusi kita hari ini memberikan perspektif baru bahwa keamanan pangan bukan hanya soal bebas bakteri, tapi juga soal bagaimana kita memahami zat alami di dalamnya. Sebagai penutup, apa pesan singkat dari Kak Fiona untuk teman-teman pendengar terkait pemilihan dan pengolahan bahan pangan? Pesan saya ya, jangan takut untuk mengonsumsi bahan pangan nabati. Kuncinya itu adalah variasikan makanan, juga teknik pengolahan yang tepat. Terus juga pastikan makanan dimasak dengan suhu yang cukup. Dan jangan ragu untuk melakukan proses awal seperti perendaman atau memilih produk fermentasi untuk mendapatkan manfaat gizi yang optimal gitu. Oke, terima kasih ya Kak Fio Sama. atas ilmu dan waktunya hari ini. Sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk memenuhi pemahaman kuliah di mata kuliah ini. Baiklah teman-teman, demikian podcast kita hari ini. Saya Maria dan rekan saya Fiona. Sampai jumpa. Dadah.